nggak apa-apa. Punggung saya, Pak. Kayak gitu. Oke, perkenalkan nama saya Faisal, umur saya 19 tahun. Nama saya Alex, saya umur 26 tahun, mau 27. Keseharian saya ya sholat, makan, beribadah, dan membantu seksama. Keseharian saya ya apa yang biasanya saya lakukan sehari-hari sih, kayak makan, mandi, kerja ya kalau ada kerjaan gitu sih. Ruqyah adalah suatu yang saya lihat dari Trans 7 ya, itu kayak eksorsisme gitu nggak sih, yang bersihkan roh-roh halus apa yang nempel-nempel di tubuhmu, tapi kalau panu nggak bisa dibersihkan, harus pakai kalpanax. Kalau menurut saya, setahu saya sih ruqyah itu mengusir makhluk halus yang ada di badan kita. Selebihnya itu sih yang saya tahu. Kalau aku sih belum, makanya penasaran aja, apa benar-benar aku bakal jadi macan. Kalau aku jadi macan, otomatis jadi satwa dilindungi dan mungkin dapat gaji gratis dari pemerintah atau BSI. Selama saya hidup sih, saya pernah sih di ruqyah 1 kali dan nggak mau minta lagi sih sebenarnya. Selamat malam dengan Bapak siapa? Pak Rahman Adlan. Ruqyah itu kan membaca doa, makanya ada dianjurkan zikir pagi, petang, supaya ya itu tadi efeknya supaya diri kita tenang, terus rumah tenang, suasana juga tenang. Ruqyah tiap hari enggak apa-apa, enggak ada masalah. Sama halnya kita itu yang dibaca juga Al-Qur'an kok. Makanya Al-Qur'an kan diturunkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Aku turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat, kalau bisa dibaca tiap hari supaya ada ketenangan. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Jadi supaya kita itu apa sih istilahnya, selalu berintrospeksi, bermuhasabah. Jangan sampai kita itu lalai dalam apa? Banyak sekali. Langsung aja kita eksekusi. Dieksekusi ya. Lihat dulu ya. Ngeredek kalau gitu. Aku ya ngeredek. Aku merasa terancam lagi. Jadi nggak usah takut dengan dandan ruqyah, karena ruqyah itu bisa dilakukan dengan mandiri bisa. Kalau memang nggak mampu, kita bisa mendatangkan seorang peruqyah. Ya jadi nggak usah ditakuti ya, karena ini yang dibaca ya Al-Quran, doa-doa juga yang sudah direkomendasi oleh Rasul. Jadi kita insya Allah syar'i, nggak ada unsur syiriknya. Oke, kita mulai. Sekarang mimpi apa? Aku tak, Pak. Ya. Terakhir aku mimpi mlebu penjara, Pak. Iya. Terus kabur tekan penjara, wis iku tok. Udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir ajirati jajrah fattaliyati dzikrah inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik. A few moments later. Ya apa rasanya? Nggak bisa nafas, Pak. Tadi. Sesek. Sesak. Wah, tulang punggung saya, Pak. Kayak satu kayak gitu. Sama kayak organ saya kayak tek sendiri gitu loh. Apa ya? Normal kayak gitu ya. Tidak, minum dulu, dirasakan. Nggak apa-apa. Jadi ruqyah itu nggak bisa langsung, ada yang sampai beberapa kali baru reaksi ada. Nanti kalau saya tinggal pulang muntah-muntahkan saja. Mungkin malu sama aku ya, enggak apa-apa. Setelah mengikuti serangkaian ritual ruqyah itu memang ada banyak kejanggalan ya, kayak misalkan kita tadi yang tak rasain ya, kayak badanmu itu kayak enteng gitu loh, kayak kamu di gini-gini tuh loh. Jadi tadi itu memang benar-benar
real, nggak ada yang settingan, dan itu yang memang aku rasain ya wis. Tadi lihat sendiri, padahal itu aku tadi udah berusaha nggak percaya, maksudnya di maksudku itu kayak apa sih, enggak gitu, tapi ternyata ya wis nggak bisa ngelawan. Sama waktu dipegang kayak gini tuh, itu kayak berat sebelah, terus kayak organmu itu kayak klak gitu. Itu gimana ya bilangnya itu ya, kayak misalkan livermu gerak sendiri, kayak reaksi-reaksi kayak gitulah. Dan ini setelah orangnya pulang tadi, turun tangga itu berat rasanya, kayak apa ya, orangnya bilang nanti mungkin efeknya habis pulang atau mungkin di terapi selanjutnya, karena kayak unexpected gitu loh ya. Gitu sih, percaya nggak percaya, tapi itu yang tak rasain tadi. Dan yang bikin gong lagi itu, tadi kameramen itu bisik-bisik ke saya, dia itu ikutan sesak loh waktu dengerin ayat-ayat tadi yang dibacakan oleh Ustadz itu. Berarti memang bener-bener real buat kamu yang penasaran nyoba orek. Meskipun kamu kok dalam jangka jarak sih nggak disentuh ya sama Ustadz, itu pasti kalian ono sesuatu pasti ikutan sesak kayak kameramen kamu mau. Approve lah buat ruqyah ini. Nah, orangnya bilang sendiri nggak ada kodam, nggak ada apa, murni ayat-ayat suci aja. Ya itu ayat-ayat suci yang bereaksi dengan racikan-racikan khas. Racikan itunya ya, ayatnya ya. Sama tadi tuh habis diruqyah ya kak ngeblank juga, karena apa tadi ya, dia ngeblank aja. Jadi coba naik kapan-kapan ruqyah ben gak penasaran. Jadi wes kalian nyoba oleh penasaran, gak ono sing settingan dan iku real, sangat approve. Kalau misalkan kalian pengen nyobain ruqyah bisa hubungi di bawah ini.